Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya udah pada masuk semua ini. Kalau udah, dimulai aja ya. Jadi untuk minggu sekarang kita akan membahas hadis riwayat Al-Bukhari tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Seperti biasa, pertama kita perkenalan dulu. Ada Muhammad Rifki Ramdhani, Naila Hoed, Cinta Cialatipa, dan saya Bagus Kamijaya. Untuk langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama ada pengertian lockdown yang akan disampaikan oleh saudari Naila Khairunnisa. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan. Kita masuk ke dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang wilayah saat terjadi wabah penyakit. Lebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian lockdown. Lockdown merupakan tindakan darurat atau kondisi saat orang-orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung. WHO telah mengumumkan wabah corona sebagai pandemi. Karena belum ditemukannya obat secara pasti terhadap kasus COVID-19 pada tahun 2019 lalu, maka salah satu upaya yang efektif dan sudah dilakukan di beberapa negara, termasuk salah satu penyebar virus COVID-19 yaitu di Wuhan atau Cina, yaitu adalah beberapa negara berusaha untuk menghentikan laju wabah virus corona dengan penguncian atau lockdown. Beberapa negara yang telah menerapkan lockdown sendiri adalah salah satunya Cina, Italia, Denmark, dan termasuk kita sendiri pernah melakukan lockdown wilayah. Contoh dari kebijakan ini seperti meliburkan sekolah, meliburkan tempat wisata, kita dilarang bepergian, dan tidak boleh beraktivitas di area publik demi mencegah penyebaran virus tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teh Naila. Selanjutnya ada materi tentang lockdown pada masa Rasulullah yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Yasin. Kepadanya kami persilahkan. Mangga Yasin. Oke, berhubung Yasinnya belum masuk ya, jadi dilanjut oleh Teh Sinta. Mangga Teh Sinta, kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Dilanjutkan pembahasannya mengenai lockdown diterapkan pada masa Rasulullah saat ada wabah penyakit. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Kala itu Rasulullah memerintahkan untuk tidak dekat atau melihat orang yang mengalami kusta lepra. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la kudimun nazara ilal majaumin, yang artinya jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penyakit kusta atau lepra pernah menjadi wabah zaman Nabi. Seseorang yang mengidap kusta, kulitnya akan mengkerut. Bakteri menggerogoti bagian-bagian tubuh hingga berubah bentuk. Penyakit ini menular melalui cairan yang keluar dari hidung si penderitanya. Wabah penyakit ini diriwayatkan dalam hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa dengan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari penyakit buruk lainnya." Hadis riwayat Abu Daud. Di zaman sekarang, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kusta sama seperti physical distancing yang sedang kita lakukan ya, semestinya untuk mengurangi tingkat penyebaran penyakit sehingga tenaga medis tidak kewalahan untuk mengobati pasien yang telah terpapar penyakit tersebut. Selanjutnya, yaitu masih dalam pembahasan lockdown juga diterapkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah, dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar, seperti diriwayatkan dalam hadis berikut ini. Slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Ibnu Syihabin an Abdullah bin Amirin anna Umar kharaja ila Syami falamma kana bisarqa balaghahu anna al-waba'a qad waqa'a bisami fa akhbarahu Abdurrahman ibnu Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi waqa'a bi ardin wa antum biha fa. Artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Syam, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberi tahu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5730. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu ia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah, agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan dari terhindarinya kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan untuk mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis ini bersifat makruh, bukan haram. Maka diperbolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Dalam hadis juga terdapat larangan untuk seseorang yang berada di wilayah terpapar untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun ulama berselisih pendapat mengenai maksud dengan
maksud larangan tersebut. Nah, sebagian dari mereka memperbolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Sebagian yang lain memakruhkan, tidak mengharamkan. Namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang diteliti Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan pula dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu ta'un? Beliau bersabda, kalau seperti unta, barang siapa yang berdiam diri di dalam dan ibarat lari dari medan perang. Tahun bagaimana disabdakan Rasulullah adalah wabah penyakit menular mematikan, berasal dari bakteri Pasterius menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi ini, dalam sebuah hadis sebutkan janji surga dan juga pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi COVID, yaitu at-ta'unu syahadatun likulli muslimin, yang artinya kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Teh Sinta. Selanjutnya masih dengan judul yang sama, yuk lockdown diterapkan pada masa Rasulullah SAW, yang akan dipaparkan selanjutnya oleh saudara Rifki Ramdhani. Kepada Rifki, saya persilahkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ketika Umar melakukan perjalanan ke Syam, jadi Umar bin Khattab, seorang khalifah, mendapatkan kabar tentang, kemudian Khalifah Umar ketika mendengar kabar wabah penyakit itu, beliau tidak melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya itu dihentikan untuk sementara. Nah, ada sebuah hadis. Tadi hadis anak Umar kharaja ila Syam. Jadi ketika Khalifah Umar keluar negara, asal isinya ya, keluar negeri gitu, keluar Syam, palama karena bisargo balagahu annal wabah qad waqa'a bisami. Nah, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar, jika wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggal tempat itu. Artinya pelajaran yang dapat kita ambil ialah ketika ada kabar tentang wabah, maka segala aktivitas itu bisa dihentikan, karena wabah itu merupakan salah satu virus, ya istilahnya, penyakit yang memang berbahaya ketika tertular dari orang lain, maka bahkan sampai menyebabkan kematian. Makanya Rasulullah SAW juga khalifah yang lain, sahabat-sahabat yang lain, ketika ada suatu wabah dilarang untuk keluar rumah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Rifki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revia dengan judul hikmah dari larangan keluar wilayah terpapar wabah. Kepada Revia, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Seperti yang kita ketahui ya bahwa COVID-19 sedang melanda di berbagai dunia, khususnya di negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Salah satu upaya yang efektif dan sudah dilakukan di berbagai negara adalah untuk menghentikan laju wabah virus corona ini dengan penguncian atau disebut dengan istilah lockdown ya. Banyak sektor yang terdampak akibat pandemi ini seperti ekonomi, sosial maupun pendidikan. Kita percaya bahwa setiap ada apa yang kita dapat dari larangan keluar dari wilayah yang terpapar wabah. Di antaranya menjauhkan diri dari berbagai hal yang membahayakan. Seperti yang kita ketahui ya, ketika di suatu daerah terkena wabah, maka kita dilarang masuk ke daerah yang terkena wabah. Begitupun kita dilarang keluar di daerah yang terkena wabah agar tidak menularkan ke orang lain. Terus mencari keselamatan yang merupakan materi kehidupan dunia dan akhirat. Agar tidak menghirup udara yang dicemari oleh bau busuk dan kotoran sehingga mereka sakit. Terus agar mereka tidak berdekatan dengan orang-orang yang sakit yang bisa menyebabkan mereka sakit sebagaimana yang diderita orang-orang tersebut. Nah, jadi kenapa kita dilarang keluar dari wilayah yang terkena wabah? Karena agar kita tidak menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Sebaiknya ketika kita sedang sakit, pakailah masker, jaga jarak ya. Memakai masker adalah bentuk ikhtiar kita agar tidak menularkan penyakit ke orang lain. Terus yang terakhir, menjaga jiwa dari pikiran-pikiran buruk atau penularan penyakit. Sebab jiwa bisa terpengaruh dengan keduanya, sedangkan hal buruk akan menimpa orang yang memperkirakannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tevia. Untuk selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab kepada adik-adik teman-teman semua. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kami beri waktu. Kak. Ya, semoga. Dari Eko ini, Eko. Siapa namanya? So, perkenalkan. Eko. Siapa namanya? Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kenapa Ferry? Saya tadi menjelaskan tentang wabah yang ada di zaman Rasul, dan adapun tadi yang hikmah dari wabah salah satunya mungkin ya yang tidak boleh keluar rumah adalah karena untuk tidak menyebarkan virus ya kepada yang lain. Nah, pertanyaannya apakah dari Allah sendiri ada larangan ketika di kampung kita misalnya ada wabah untuk tidak keluar kampung? Oke. Nah, terima kasih Kak. Tampung dulu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu ya, Kok. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, siap. Parlin biasanya nanya. Ada yang mau nanya lagi?
Izin bertanya kan? Ya, enggak. Perkenalkan siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan. Izin bertanya mengenai lockdown di zaman sekarang ya. Kita kan tahu lockdown itu menahan sementara kita untuk keluar atau kita masuk kepada suatu tempat yang kita asumsikan di situ itu tempatnya ada semacam penyakit menular gitu ya. Mengenai lockdown di zaman sekarang, kita kan tahu ya. Jadi semacam lockdown itu ada sistem menyangkut politiknya gitu Kak. Misalkan kita mau lebaran, pemerintah sementara kita melarang untuk berlebaran, untuk berkumpul-kumpul. Sedangkan dalam sisi duniawinya atau sisi ekonomi, pemerintah membuka kayak mal-mal gitu, kayak semacam tempat belanja itu. Pertanyaan saya, bagaimana kakak-kakak menyikapi lockdown yang terjadi di zaman sekarang itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Farhan. Ya. Mau nanya, silakan. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Parlin. Saya mau bertanya, kan di masa pandemi ini kan kalau sholat itu kan safnya itu kan dijarak-jarak Kak. Sementara kalau sholat safnya harus diisi gitu, yang ada yang luang diisi, ya harus didempet. Nah itu hukumnya gimana Kak? Hukumnya oke. Ditampung dulu ya Farlin. Oke, terima kasih Kak. Terus sama. Untuk pertanyaan cukup ya, 3 pertanyaan. Beri kami waktu dulu untuk mencari jawabannya. Halo, Res? Ya. Ya, gimana? Tadi sih pertanyaan tentang saf sholat berjamaah itu dari siapa? Dari Parlin. Ya. Saya Parlin. Muhammad Parlin. Gimana kabarnya Muhammad Parlin? Alhamdulillah, sehat. Tadi bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Parlin adalah bagaimana ketika dalam suatu saf sholat dalam masjid itu renggang, artinya tidak rapat gitunya, tidak rapat. Jadi fikih itu kan fleksibel, artinya menyesuaikan. Contohnya gini, ketika ada luka dalam anggota wudhu yang tidak dapat terkena dengan air, maka boleh diganti dengan tayamum. Nah, seperti itu contohnya, fleksibel, menyesuaikan. Nah, di sini juga ketika ada suatu wabah dalam suatu wilayah, ini menurut Imam Ali ya, menurut Imam Ali bahwasanya hukum merapatkan saf dalam sholat itu wajib, jadi tidak lagi sunnah. Berdasarkan hadis Nabi, istau sufufakum fa inna taswiyatas sufufi miqamati sholah. Jadi luruskanlah saf kalian, karena lurusnya saf sebagian dari menegakkan sholat. Jadi Imam Ali itu berpendapat bahwa meluruskan saf sholat wajib. Nah, tapi ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa boleh hukumnya ketika terjadi darurat, misal kemudian ada lagi Sayyid Sayyid Sabik kalau salah,
Beliau berpendapat bahwa sholat, meluruskan saf sholat itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis. Jadi setiap pendapat para ulama pasti ada dasarnya gitu kan, pasti ada argumentasinya. Nah kemudian menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama itu, virus itu kan merupakan suatu penyakit apa ya, yang mematikan, kan ular dalam suatu tempat yang merupakan perkumpulan banyak orang seperti masjid gitu kan, tempat kerumunan orang banyak. Bagi umat yang berada atau bagi orang-orang yang memang berada di zona merah, mereka bisa menerapkan fatwa gitu kan, menerapkan perintah sholat shaf itu renggang, itu boleh. Itu artinya ya, menurut saya tadi bahwa fikih itu fleksibel, tinggal kita tinggal kita mengikutinya kemana gitu, bahwa kita itu mengikutinya kemana juga pasti ada dalil yang mendasarinya. Semisal kita mengikuti tadi Imam Ali bahwa sholat shaf sholat itu wajib, hukumnya rapat. Tapi kan dalam satu kondisi yang terjadi wabah, bisa saja dalam sholat itu, dalam shaf sholat yang rapat itu bisa terjadi penularan gitu, penularan wabah virus. Nah maka antisipasinya ialah dengan merenggangkan shaf sholat itu, seperti itu Parlin. Gimana Parlin? Oke Kak, oke. Nah, kalau dalilnya itu ada tidak Kak? Dalil apa? Itu yang tadi itu soal perenggangan shaf sholat gitu. Oh, bentar. Kalau masalah dalil shaf sholat sih, istilahnya kurang tahu. Tapi kan kalau dilihat dari segi kemadorotan ketika terjadi wabah, itu kan merupakan madorot, artinya ya, sangat ditakutkan gitu terjadi penularan. Logika itu, maksudnya menurut katanya itu misalnya rapat itu kan pasti terjadi penularan gitu. Artinya kan itu harus rapat antara satu dengan siku yang lain gitu, antara tumit kaki satu dengan tumit yang lain, itu kan merupakan shaf sholat yang rapat. Nah, jadi menurut logikanya ya mungkin sekian yang dapat saya menyampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Farhan. Ada Muhammad Farhan? Ada. Ya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi lockdown zaman sekarang ya? Kayak dilarang mudik, tapi kenapa mal-mal dibuka atau tempat wisata dibuka gitu kan ya? Jika
ya kita menyikapinya dengan legowo aja. Jadi meskipun ya emang ini kebijakan yang sangat berat ya untuk kita para perantau, misalkan untuk tidak pulang ke kampung halaman gitu ya, sangat berat sekali gitu. Tapi gimana lagi gitu, kita harus menuruti kebijakan pemerintah gitu. Mungkin ini yang terbaik gitu. Ambil aja hikmah dari setiap musibah yang terjadi gitu. Ya mungkin ada sebab kenapa tempat wisata dibuka, mal-mal dibuka, mungkin untuk menopang perekonomian Indonesia ya. Sekarang kan Indonesia lagi di itu COVID pandemi, jadi mungkin ekonominya menurun. Banyak kan kita juga ngerasain bahwa tiap pedagang-pedagang atau orang-orang yang berdagang gitu pendapatannya berkurang. Mungkin dari situ supaya bisa Indonesia kembali lagi buka dengan mudik yang dilarang, ya itu kebijakan yang berat, tapi kita harus patuhi meskipun berat ya. Mungkin untuk sekarang kita bisa bersilaturahminya lewat online lah, lewat video call gitu ya, dari jarak jauh bisa kayak gitu. Gimana, Farhan? Mau menyanggah atau menambahkan jawabannya? Mengenai ini ya, sholat Id kan tahun kemarin kan tidak diperbolehkan gitu ya. Nah itu kalau mengutip Al-Quran kan kita harus patuh kepada Allah, lalu patuh Rasul, baru kita patuh kepada laki atau tempati itu. Kalau misalkan pemimpin yang kita hadapi sekarang itu, apakah kita harus patuh juga gitu? Ya harus patuh, meskipun misalkan kebijakan itu tidak sepakat dengan pendapat kita. Misalkan tadi soal Idul Fitri sepakat, tapi kita gimana ya, harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Tapi yang saya tahu tahun sekarang boleh sholat Idul Fitri diperbolehkan. Gimana Farhan? Ya, baik, terima kasih. Mangga yang mau menambahkan? Halo, Teh. Ya, mangga. Jadi masalah lockdown ya, bahwa Nabi juga dalam hadisnya, Nabi juga melarang umatnya untuk tidak keluar dari suatu perkaulannya, tapi lindungi umatnya agar tidak keluar dari daerah. Dalam hadisnya yang berbunyi jika ini bi ardin fala tadkhuluha dah wa qa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian masukinya, tapi jika berada maka jangan tinggalkan tempat itu. Jadi intinya masalah lockdown ini kan Tia udah mendengarkan Qurannya yang tadi udah disebutkan. Nah, dalam hadis juga Nabi juga
melindungi umat dengan apa? Dengan diadakan agar umatnya itu terhindar dari suatu wabah. Intinya dalam hadis yang tadi saya sebutkan, Nabi saking sayangnya pada umatnya agar tidak terkena. Mungkin hanya itu bisa saya tambahin teh. Ya, terima kasih Ayasin. Mangga yang mau menambahkan lagi silakan. Dari Eko, ya bener ya. Tadi pertanyaannya katanya, apakah Allah memerintahkan lockdown gitu? Karena kan tadi yang dibahas itu tentang hadis ya. Allah emang nggak langsung mengisyaratkan bahwa ketika kita diinin oleh wabah, kita harus lockdown nih. Tapi ada dalam suatu ayat, yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Au yang fa'unakum au yadurrun. Yang artinya, dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat. Nah, maksud dari ayat ini tuh bisa kita kiaskan ke bahwasanya sesuatu apapun yang memberikan mudarat kepada kita itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, berarti seperti kayak lockdown wilayah kayak gitu kan, itu kan menimbulkan keadaan yang darurat gitu ya. Berarti kita harus secara tidak langsung gitu, Allah menyuruh kita untuk ketika ada suatu wabah kita cukup berdiam diri di rumah, atau kita jangan mengunjungi wilayah yang terkena wabah tersebut. Seperti itu. Bagaimana Eko? Cukup. Eko nanya tadi Asy'ara apa Asyura? Asy'ara, maaf ya. Ayat 73. Oh iya, terima kasih Teh. Ya. Sudah cukup. 2 juta rupiah. Udah azan juga. Jadi makasih kepada semua penonton. Sebelum kita tutup, untuk dokumentasi dulu ya sebentar. Senyum semuanya senyum. 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Kami dari semua teman-teman minta maaf ya jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.